Kembali di iNewsroom, pemirsa, saya masih bersama dengan Pak Idam, Pak Yusuf, dan Pak Juri. Saya ke Pak Idam. Pak Idam, sebenarnya apa sih yang terjadi? Mungkin ini publik juga bertanya-tanya. Sebenarnya temuan dari KPU sendiri, apa yang menyebabkan sistem di Sirekap itu bisa menyebabkan angkanya berubah-ubah. Kemudian upload C1 planonya juga tidak terbaca. Dari sistemnya ada atau ada hal lain? Foto formulir model C hasil plano itu diunggah oleh KPPS. Pasca KPPS menyelesaikan penulisan hasil penghitungan suara di TPS yang disaksikan oleh para saksi dan pengawas TPS serta pemantau terdaftar dan bahkan rekan-rekan jurnalis yang meliput. Nah, itu dipoto. Formulir model C hasil plano dipoto lalu diunggah ke dalam aplikasi Sirekap. Nah, pada saat diunggah tersebut, aplikasi Sirekap membaca data yang ada dalam foto formulir tersebut. Ada dua teknologi yang digunakan oleh aplikasi Sirekap. Pertama, OMR, Optical Mark Recognition. Ini untuk membaca foto formulir model C hasil plano untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Yang kedua, OCR, Optical Character Recognition. Ini untuk membaca foto formulir model C hasil plano untuk pemilu legislatif. Nah, di dalam aplikasi Sirekap itu ada indikator, ya, ada indikator apakah hasil membacanya itu akurat atau tidak akurat. Maka nanti, ya, kalau dia akurat, itu dia tidak berwarna merah. Tetapi kalau dia tidak akurat hasil pembacaannya, maka dia berwarna merah. Dan harusnya sebelum dikirim dia diakurasi sesuai dengan data yang ada di dalam foto formulir model C hasil plano tersebut. Nah, tetapi mungkin, ya, karena kondisinya sudah lelah dan lain sebagainya, akhirnya data tersebut dikirim. Ya, kalau kemarin dalam konferensi pers KPU menyampaikan bahwa ada sekian puluh ribu, sekian ratus ribu dokumen yang diakurasi, itu bukti bahwa KPU jujur. Nah, kenapa KPU harus menyampaikan hal tersebut? Ya, karena KPU ingin menghadirkan informasi yang akurat tentang perolehan suara peserta pemilu. Nah, sekali lagi, hasil resmi perolehan suara peserta pemilu bukan ditentukan oleh Sirekap, tetapi ditentukan berdasarkan rekapitulasi secara berjenjang. Kalau hari ini KPU tampilkan foto formulir model C hasil plano di website Sirekap, karena KPU ingin memberikan informasi kepada masyarakat tentang perolehan suara di setiap TPS-nya. Oke, kemudian terkait dengan penghitungan di tingkat kecamatan yang kemarin sempat terhenti, apa alasannya? KPU, ya, tidak menghentikan proses penghitungan suara di kecamatan. Buktinya, ketika isu ini mengemuka pada hari Senin, pada waktu itu ada ratusan PPK yang melaksanakan rekapitulasi. Ada ratusan, dan bahkan pada hari itu ada 33 PPK yang menyelesaikan rekapitulasi. Di DKI Jakarta, proses rekapitulasi tingkat kecamatan berlangsung. Tidak ada dihentikan. Tidak dihentikan, ya. Oke, Pak Yusuf, tanggapan Anda? Ya, buktinya di daerah Gianyar, Bali itu dihentikan, ya, karena alasan teknis kerusakan yang terjadi pada Sirekap ini. Jadi memang saya juga mengkritik KPU, alasannya berubah-berubah. Pada saat konferensi pers sebelumnya, apalagi Mbak Betty Epsilon itu bilang bahwa kerusakan Sirekap ini karena aplikasi ini mengalami serangan hacker. Jadi ini menjadi kebingungan kita. Kemudian nanti kali ini setelah ini menjadi perhatian publik dan pengawasan publik begitu kritis terhadap Sirekap ini, baru kemudian KPU-nya jujur bahwa ternyata angkanya besar, ada 154.000 TPS mengalami anomali angkanya. Jadi memang kita tidak bisa mempercayai KPU dengan jawaban-jawabannya melihat Sirekap yang kacau balau seperti ini tanpa ada satu mekanisme audit forensik digital oleh lembaga independen, bukan oleh kepolisian, karena kita ragu juga kalau lembaga yang berwenang malah ini menjadi stempel pembenaran dari proses yang
dilakukan sudah kacau balau ini. Begitu menurut saya. Oke, Pak Idam silakan dijawab. Mengapa kemudian alasannya berubah? Pertama, saya ingin mengajak kepada Pak Yusuf Lakaseng, mari kita objektif ya dalam melihat fakta ini. Itu yang pertama, saya ingin mengajak itu. Terus yang kedua, KPU tidak menyampaikan informasi yang tidak semestinya. KPU menyampaikan informasi yang semestinya, sewajarnya, itu komitmen kami. Nah, berkaitan dengan website ini pernah mengalami gangguan atau yang dikenal dengan DDoS attack, itu memang faktanya demikian. Ya, tidak ada kami memberikan informasi yang tidak akurat. Ya, terus selanjutnya, kalau kami menyampaikan informasi bahwa data numerik tampilan publik Sirekap itu diakurasi, itu karena memang dilandasi atas rekomendasi Bawaslu agar mengakurasi atau mensinkronkan data perolehan suara peserta pemilu yang ada di dalam foto formulir model C-Hasil Plano dengan tampilan publik Sirekap. Yang apa yang kami lakukan itu menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Jadi dengan demikian tidak ada kekacauan kalau sekiranya kita mengikuti informasi ini secara runtut dan cara berpikir yang objektif. Oke, tidak ada instruksi dari KPU Pusat untuk menghentikan penghitungan di tingkat kecamatan ya? Sampai saat ini rekapitulasi masih berlanjut dan sebentar lagi akan selesai. Oke, saya ke Pak Juri. Pak Juri, Anda setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf Lakaseng bahwa audit digital forensik harus dilakukan terhadap aplikasi Sirekap? Iya, saya bukan dalam kepentingan setuju dan setuju ya. Tapi begini, pertama dalam setiap penyelenggaraan pemilu masalah selalu ada. Apalagi kita lihat Sirekap ini yang banyak mendapatkan kritik. Tapi yang paling penting menjadi catatan adalah, atau ini menjadi saran saya itu kepada KPU dan kita semua. Pertama, KPU apapun masalah yang terjadi misalnya, di dalam mengambil jalan penyelesaian itu harus menggunakan atau harus ada dasar hukum yang kuat. Jadi silakan misalnya melakukan koreksi, silakan melakukan sinkronisasi data atau perbaikan data. Tapi seluruh proses itu harus ada landasan aturan yang kuat sehingga apa yang diambil langkahnya oleh KPU memiliki legitimasi hukum. Yang kedua, jangan lupa juga seluruh proses yang diambil oleh KPU atau seluruh tindakan koreksi yang dilakukan oleh KPU seyogianya dilaksanakan secara transparan, terbuka. Panggil atau undang seluruh perwakilan pasangan calon, perwakilan partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap dan untuk menyaksikan seluruh prosesnya, sehingga tidak lagi nanti ada alasan saksi-saksi atau perwakilan peserta pemilu itu melakukan komplain yang berkepanjangan, padahal proses perbaikan atau koreksi yang dilakukan oleh KPU sudah melibatkan banyak pihak. Saya mengambil contoh misalnya tadi siang, hari pertama rekapitulasi nasional yang dilakukan oleh KPU untuk memulai penghitungan atau rekap suara dari luar negeri. Itu berjam-jam, mulai itu hanya untuk mendengarkan komplain dari peserta pemilu, perwakilan peserta pemilu mengenai Sirekap. Padahal forum itu adalah forum rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang. Nah, ini adalah situasi yang kira-kira peserta pemilu tidak dalam satu pandangan mengenai Sirekap ini, dan saya nggak tahu apakah juga ada sebab lain, tapi faktanya memang begitu. Jadi kalau misalnya kita sudah sama-sama membuat jalan untuk perbaikan dalam proses pemilu ini bersama-sama secara terbuka, itu jauh lebih baik untuk mengatasi debat yang kira-kira tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada. Oke. Pak Idam silakan tentang legitimasi hukum dan koreksi transparan. Ya, tentunya yang disampaikan oleh beliau itu menjadi perhatian kami karena memang apa yang beliau sampaikan itu dalam konteks bagaimana mewujudkan pemilu yang berintegritas. Tadi yang saya tangkap pertama persoalan keterbukaan. Keterbukaan adalah unsur penting dari integritas elektoral, yang kedua partisipatif. Ya, dua unsur ini memang dari awal kami berupaya untuk wujudkan.
Jadi dengan demikian apa yang beliau sampaikan tentunya akan menjadi perhatian kami di kemudian hari, karena bagaimanapun juga kami harus berkomunikasi dengan semua pihak. Kami sadar betul ya di era sekarang ini kuncinya itu adalah bagaimana kami mampu menyampaikan informasi yang akurat dan objektif, ya itu aja. Oke, kemudian apakah selama ini terkait dengan perkembangan yang terjadi di Sirekap juga melibatkan perwakilan-perwakilan dari partai politik? Ya, dikarenakan kami tidak merubah formulir model C hasil plano, kami hanya mengakurasi hasil pembacaan. Ya, hasil pembacaan, dan dalam surat rekomendasi Bawaslu juga hanya menegaskan tentang mensinkronisasi data. Nah, berkenaan dengan apa yang tadi disampaikan oleh beliau, ini sekali lagi menjadi perhatian kami. Yang jelas perolehan resmi suara peserta pemilu itu dihasilkan melalui rekapitulasi secara berjenjang di PPK, dan apabila dan proses rekapitulasi yang dilakukan di PPK itu dengan cara membuka satu persatu formulir model C hasil plano yang tersimpan di setiap kotaknya. Jadi dibaca satu persatu. Nah, ketika di sana ada ketidakakuratan, ya maka itu langsung dikoreksi, dan itu dikoreksinya di depan para saksi dan pengawas di tingkat kecamatan. Prinsipnya proses penghitungan dan proses rekapitulasi harus dilakukan secara terbuka, secara transparan dan partisipatif. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau pada dasarnya itu adalah hal-hal penting dari integritas elektoral. Oke, Pak Yusuf, sudah transparan dan ini bisa dipantau oleh semua pihak, termasuk dengan Partai Perindo juga sebenarnya sudah bisa memantau. Tanggapan Anda? Ya, transparansi dan integritas itu harapan kita semua ya. Tapi sepertinya jauh api dari panggang ini, dan kita tentunya tidak punya kewenangan untuk menyetop proses ini, memang harus terus berjalan. Tapi ingat bahwa ada kecurigaan, ada satu partai politik yang menurut hasil quick count tidak akan lolos ke Senayan, dan itu adalah partainya anaknya presiden. Jika nanti hasil hitung rekapitulasi manualnya partai itu lolos, maka menurut saya ini pertaruhan legitimasi hasil pemilu legislatif ya. Belum lagi soal pilpres yang begitu banyak kontroversinya. Itu saja catatan saya. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda berikut, terutama tentang anomali suara tadi dikatakan Pak Lakaseng ya, dari satu partai diduga teralihkan ke partai yang lain. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetaplah di Newsroom.